Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai tokoh pemikiran ekonomi Islam yaitu Ibnu Taimiyah. Biografi Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah lahir di kota Haran pada 22 Januari tahun 126 Masehi atau 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah. Beliau merupakan anak dari Abdul Halim yang terkenal sebagai ulama besar, yakni dari mazhab Hambali, dan sebagai penghafal sekaligus pengajar hadis, penerjemah, ahli ilmu nahwu dan ilmu usul. Selanjutnya, pokok pemikiran Ibnu Taimiyah. Tujuan terbesar dari pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah adalah untuk melaksanakan kebaikan dan mencegah terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan, yaitu melalui cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, mekanisme pasar. Mekanisme pasar merupakan proses penetapan harga barang berdasarkan kekuatan dari permintaan dan penawaran, yang mana permintaan dan penawaran ini harganya harus seimbang. Proses keseimbangan mekanisme pasar berasal dari mana saja, baik dari permintaan atau penawaran. Pokok pemikiran yang kedua yaitu mekanisme harga. Seringkali ditemukan pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga, yakni yang pertama kompensasi yang setara atau adil yang disebut dengan iwad al-misli, dan yang kedua harga yang setara atau adil yang disebut dengan saman al-misli. Iwad al-misli adalah pengganti sepadan yang merupakan nilai harga yang setara dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Sedangkan saman al-misli adalah nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual di tempat dan pada waktu tertentu. Lalu pokok pemikiran yang ketiga yaitu regulasi harga. Ibnu Taimiyah membedakan dua tipe regulasi penetapan harga. Yang pertama, tidak adil sekaligus tidak untuk memaksa seseorang untuk menjual barang dagangan tanpa ada dasar kewajiban untuk menjual. Lalu yang kedua, adil dan sah ketika pemerintah memerintahkan seseorang untuk berjualan dengan harga yang jujur dan saling membutuhkan. Lalu pokok pemikiran yang selanjutnya yaitu tentang hak kekayaan. Beliau menyatakan bahwa Ibnu Taimiyah membagi hak kekayaan pada 3 bagian. Yang pertama, kekayaan individu. Penggunaan kekayaan individu disesuaikan dengan apa yang ditetapkan oleh syariah. Lalu yang kedua, kekayaan kolektif. Kekayaan kolektif bisa dalam bentuk yang bermacam-macam, misalnya suatu barang yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih, atau dimiliki oleh suatu organisasi atau asosiasi. Kekayaan yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih diserahkan kepada aturan yang telah dibuat oleh masing-masing pihak dengan tidak saling merugikan. Lalu yang ketiga, kekayaan negara. Kekayaan negara secara aktual merupakan kekayaan umum atau publik. Kepala negara hanya bertindak sebagai pemegang amanah, merupakan kewajiban negara untuk mengeluarkannya guna kepentingan publik. Pokok pemikiran yang selanjutnya yaitu mencegah adanya kesenjangan sosial. Dalam ekonomi Islam, lebih mengutamakan untuk bisa memberikan bantuan terhadap orang lain yang lebih membutuhkan daripada untuk dibuat foya-foya atau hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Lalu yang keenam, tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter mencakup 2 hal. Yang pertama, karakteristik dan fungsi uang. Uang memiliki 2 fungsi utama menurut Ibnu Taimiyah, yaitu yang pertama uang sebagai alat tukar dan yang kedua yakni sebagai alat ukur dari benda yang dibeli. Lalu yang kedua, penurunan harga mata uang. Saran dari Ibnu Taimiyah terhadap pemerintah supaya tidak menggunakan bisnis mata uang dengan tembaga, mencetak menjadi mata uang, kemudian hal ini digunakan untuk berbisnis. Juga tidak membatalkan masa berlaku mata uang yang sedang beredar di kalangan masyarakat.